Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ankia Zaki Musodik dari SMA Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Di tugas akhir Tari Islam ini, saya memilih tokoh Buya Hamka, ulama besar, sastrawan, dan tokoh Muhammadiyah yang keilmuannya luas, akhlaknya menyejukkan, dan perjuangannya sangat relevan dengan zaman sekarang. Biografi singkat Buya Hamka. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Marik Karim Amrullah. Lahir pada 17 Februari tahun 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ulama besar pembaharu Islam di Minangkabau. Sejak kecil, Buya Hamka sangat mencintai ilmu, belajar di berbagai surau dan pesantren, lalu memperdalam agama hingga ke Mekah. Di sana beliau juga memperluas wawasan dengan membaca literatur klasik dan modern. Buya Hamka aktif di Muhammadiyah Sumatera Barat, berperan besar dalam majelis tabligh dan berdakwah ke berbagai pelosok Nusantara, bahkan luar negeri, terutama Malaysia. Dalam Muhammadiyah, beliau menyebarkan nilai tajdid pembaharuan, menolak takhayul dan bid'ah, serta mendorong umat untuk maju dalam ilmu dan amal. Karya dan akhlak Buya Hamka. Buya Hamka dikenal sebagai ulama produktif. Salah satu karya pentingnya adalah buku Tasawuf Modern, yang mengajarkan bahwa Islam itu tidak kaku dan tidak keras, tapi lembut, penuh cinta, dan bisa membimbing manusia mencapai ketenangan jiwa di tengah kehidupan modern. Dalam bukunya, Buya Hamka mengajak umat agar beragama dengan hati, menghindari kesombongan, iri, dan cinta dunia berlebihan. Islam menurut beliau bukan soal simbol, tapi soal akhlak, menyayangi, bersabar, dan berbuat baik tanpa menghakimi. Buya Hamka juga menulis Tafsir Al-Azhar yang beliau susun saat dipenjara oleh Presiden Soekarno tanpa bukti. Namun, beliau memaafkan. Bahkan saat Soekarno wafat, Buya Hamka diminta keluarganya menjadi imam salat jenazah, dan beliau melakukannya dengan tulus. Inilah puncak akhlaknya, memaafkan tanpa dendam, sabar dalam ujian, dan tetap menebar kasih sayang. Sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, Buya Hamka berani menolak tekanan penguasa. Ia mengeluarkan fatwa sesuai syariat, seperti fatwa haram menghadiri Natal bersama demi menjaga kemurnian akidah. Dalam dunia sastra, ia menulis Tenggelamnya Kapal Penderwijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan lainnya. Karya ini bukan sekadar hiburan, tapi sarana dakwah menyentuh hati lewat kisah, menanamkan nilai Islam dengan cara indah. Refleksi pribadi. Saya sangat mengagumi Buya Hamka karena beliau berilmu luas, berkaya tak henti, dan tetap rendah hati. Saya merasa relate dengan semangat beliau dalam menulis, menyebarkan hikmah, dan bersabar dalam ujian. Buya Hamka mengajarkan Islam itu indah, lembut, menenangkan, bukan keras atau menakutkan. Beliau teladan bahwa dakwah harus dengan akhlak, bukan hanya lisan. Inilah yang saya jadikan inspirasi untuk belajar dan beramal lebih baik. Ada satu dua quotes yang saya ingat. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ada juga, pengkerdilan terkejam dalam kehidupan adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Maksudnya apa? Yang pertama tadi, kita ini tidak ada bedanya jika kita hanya menjadikan pekerjaan terus-menerus tanpa tujuan yang jelas. Apa bedanya dengan kera dengan babi di hutan kalau begitu? Kalau tidak membawa dampak yang positif bagi diri kita. Karena mereka pun di sana mencari makan, mencari minum, dan sebagainya. Lalu yang kedua tadi, kita ini adalah insan yang diberikan kemampuan lebih daripada makhluk yang lain. Kita diberikan akal, kita diberikan kemampuan berpikir lebih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat
untuk berpikir, untuk merencanakan itu. Jangan sampai kita mendolimi diri sendiri, karena kedoliman terbesar adalah mematikan potensi yang ada sebelum kita melangkah, menyerah sebelum melangkah. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak beradab terhadap diri sendiri. Demikian dokumenter singkat ini, semoga kita bisa meneladani Buya Hamka dan menjadi generasi yang mencintai ilmu, berakhlak dan istiqomah di jalan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.